Halo, kembali lagi di Podcast Sinakarya bersama saya Alvin dari Kominfo Hima Sinakarya angkatan 2020. Di episode kali ini kita bakal kedatangan tamu spesial nih. Kira-kira siapa ya? Kita panggil aja, ini dia tamunya. Halo. Namanya siapa ya, Kak? Boleh perkenalan dulu? Langsung aja ya? Iya, langsung aja. Perkenalkan, nama saya Muhammad Masuda. Saya dari DKV angkatan 2020. Kira-kira kesibukannya sekarang apa aja sih? Kesibukan saya kalau sekarang ini ya paling sibuk kerja sama kuliah. Kerja. Kalau boleh tahu kerjanya kerja apa, Kak? Apakah freelance atau apa gitu? Saya sebagai freelance video editor di satu perusahaan ya Nihongo Mantapu gitu. Oh, nih Nihongo Mantapu nih guys. Buat Mantap kalian jiwa. yang tahu Jeremy Pauline dan kawan-kawannya ya, ini editornya, salah satu editornya Nihongo Mantapu nih guys. Lalu langsung aja ya ke pertanyaannya. Menurut Mas Huda nih, kuliah DKV itu kayak apa sih? Kalau menurut saya kuliah di kafe itu kita mempelajari banyak hal. Hal apa Dari aja segi desain, ilustrasi, fotografi, animasi, branding, periklanan dan sebagainya, banyak banget pokoknya gitu. Oke. Oh ya, kalau boleh tahu Mas Huda sekarang semester berapa sih? Aku sekarang semester 4 mau ke semester 5 ya. Semester 4 ya teman-teman. Jadi di kafe itu banyak banget, nggak cuma gambar doang, ada video, ada fotografi, ada branding, semuanya ada. Ya Benar. nggak semuanya juga sih ya. Oke, lalu ini juga hampir sama sih yang kayak tadi yang dipelajari itu apa sih, kayak ya salah satu atau salah dua matkul lah. Kayak detailnya tuh kayak gimana sih? Teman-teman ini pengen tahu nih. Matkulnya banyak sih. Ini matkul yang banget atau yang gitu. Oh gitu. Matkul yang epic banget. Oh, Nirmana kayaknya. Nirmana ya. Iya, makanan untuk menyambut mahasiswa baru gitu. Iya, iya bener banget, kayak banyak kan orang-orang biasanya kalau di kafe itu Nirmana gitu. Iya, bener. Tugasnya kayak apa sih Nirmana itu? Nirmana itu kita bisa mempelajari eksplorasi warna, terus kita bisa mempelajari eksplorasi ide melalui sebuah karya. Ya meskipun karyanya itu kita anggap oke lah, orang awam itu nganggapnya apa sih ini maksudnya apa, tapi Bener banget. dengan keruwetan itu menghasilkan estetika yang gitulah. Oke. Ini kalau boleh tahu ya, selama mengerjakan Nirmana itu Nirmana apa sih yang bikin paling stres atau nggak tidur mungkin, atau cuma tidur 5 menit mungkin, atau apa sih? Boleh diceritain nggak? Oh, kalau Nirmana kita tidur terus sih. Oh, tidur paling terus. enteng kok. Iya, Oke. iya. Jadi Nirmana tuh kita pasti bisa tidur kok guys, tenang Iya. aja ya. Iya. Ya tidur sambil melek gitu. Ya nggak sih. Lalu ini nih biasanya tuh banyak banget orang-orang itu tanya, Bener. kalau masuk DKV itu harus bisa gambar gak sih? Kayak aku tuh cuma bisa gambar lingkaran doang gitu. Kayak aku tuh cuma bisa gambar tanaman, bisa nggak sih masuk DKV? Kalau dikatakan harus bisa gambar sih enggak juga. Tapi kalau menurut saya sendiri ada basic bisa menggambar. Oh ya, ada skill lah ya setidaknya, nggak yang Iya. apa ya, nggak yang cuma bisa ini, tapi kita tuh punya bakat untuk menggambar gitu Iya. kan. Oke. Nggak harus realis apa, soalnya kita punya karakter masing-masing kan. Nah itu bener banget. Kita kan lingkupnya desain kan, jadi pasti ada hubungannya sama yang namanya gambar. Ya meskipun gambarnya yang simple-simple gitu masih diperbolehkan. Oke. Gitu. Lalu ini sih, kan kita nih kuliah di DKV UPN nih. Apa sih menariknya dari DKV UPN, atau alasan Mas Huda ini kuliah di DKV UPN tuh apa sih? Kan banyak kan di kafe-kafe lain gitu. Kenapa sih memilih di DKV UPN? Salah satu kenapa kok saya memilih DKV UPN ya, penyelamat anak IPA masuk. Ya bener banget itu. Anak IPA. Saya kan SMA dari jurusan IPA gitu kan. Iya, Ya mana lagi DKV yang IPA gitu. Iya sih, bener banget. Bener. Iya, tapi nanti pada dasarnya juga sama aja sih, semua DKV juga pasti ada yang namanya Nirmana itu tadi. Pasti tugasnya juga banyak juga kan. Lalu ini nih yang menarik, apakah ada cerita tersendiri nggak sih di DKV UPN, kayak mungkin tentang teman-temannya tugas atau dosennya, mungkin kayak ada dosen yang unik atau apa gitu kan, sebagai ciri khas DKV itu gimana? Dikupas satu-satu nih. yang- Dari teman, dosen, lingkungan gitu. Boleh. Dari teman dulu kayak. Kalau resepnya sih ya banyak yang wibu.
Oke, banyak yang wibu ya teman-teman. Saya pun juga ikut kok. Anichan. Iya, wibu kawaii kayak gitu-gitu kan. Oke, terus kalau dosennya nih, dosennya kayak gimana sih? Saya kalau nggak tahu ya kalau di DKV yang lain gimana ya. Kalau dosennya di DKV UPN itu masih muda. Oh, masih muda Ya, teman-teman. masih cakep-cakep. Gitu. Masih ya, kalau misalkan kita sesuntuk-suntuknya lihat materi atau itu masih kayak wah masih muda nih, masih cakep-cakep gitu. Nggak kayak gitu dong. Pokoknya, Oh, nggak kayak gitu. Enaknya itu kalau sama masih muda tuh kita bisa saling bertukar pikiran. Oh gitu. iya, bener Kayak banget. nyambung gitu loh. Ya, Joknya kayak, kita sama joknya dosen gitu nyambung. Enak. Bener, kayak gapnya itu masih nggak terlalu jauh gitu loh. Jadi kayak atau kita ngomongin apa-apa itu masih nyambung gitu kan. Dosen DKV enak-enak kok. Oke. Lalu ini ada lagi ya. Ciri khas anak DKV dibanding mahasiswa lain itu apa sih? Ciri khas kayak misalkan anak DKV sama anak FISIP atau sama anak siapa teknik kayak gitu. Kayak gimana sih bedanya? Nggak jauh beda sih sama jurusan lain ya. Soalnya ya kita punya pemikiran sama gitu loh untuk masa depan yang cerah. Asik. Gitu. Kalau ciri khasnya mungkin itu sih mereka lebih banyak secara akademis. Kalau kita kan fokus ke non akademis. Oh gitu iya kan. iya bener. Kayak Gitu. misalkan kita kan kebanyakan tuh males ngitung matematika gitu kan. Mereka semua kan hitung matematika dan lain-lain gitu. Kita lebih banyak ke ide ya kak Ya, ide. Oke. Lalu ini nih yang menarik. Sebutkan kendala-kendala apa sih yang kita alami selama DKV, kayak kesulitannya itu apa? Mungkin nggak punya uang, uang buat tugas semua atau gimana? Atau nggak ada waktu buat healing mungkin? Bisa diceritain dong. Kayaknya udah terjawab deh, Mbak. Iya sih, tapi lebih kayak kalau Mas sudah sendiri gimana? Kendalanya ya pasti mungkin karena saya angkatan corona ya, jadi online ya. Kendalanya itu komunikasi. Ya, Benar. kurang bisa dapat feel-nya kita bisa ngerjain bareng gitu kan. Terus kendalanya yang paling utama itu uang. Iya gitu. sih. Jadi harus ngumpulin pemasukan dulu kan, ngumpulin uang dulu baru kita bisa beli cat. Apalagi cat sakura gitu. Iya, cat sakura nggak mau endorse anak DKV ya. Iya. Tolong ya buat event N gue. Buat yang tadi bisa kontak ke kami gitu. Kami Iya. sangat butuh. Ya, saya menerima endorse. Iya, menerima endorse. Paid promote mungkin kan juga Iya, ada gitu. paid bener promote. banget. Bisa paid promote ya teman-teman. Terus selain uang, waktu sih. Kendala waktu. Di sisi lain kayak teman-teman nongkrong SMA gitu ya, kayak mau nongkrong gitu. Agak susah. Mereka lagi enak-enak lagi kosong gitu ya. Kita sibuk. Iya, Nguli bener lah, apalah banget gitu. Kayak pasti dibilangin nggak asik nih, nggak bisa diajak hangout gitu. Padahal kita tuh nugas guys, ini tuh tugas kuliah. Kuliah kan bayar ya. Ya, kita so sibuk aja sih. Kayak gitu. Oke, next question. Prospek kerja DKV itu apa aja sih? Apa masih relevan nggak sih sama zaman sekarang? Kalau menurut Mas Huda itu nanti prospek kerja DKV kedepannya tuh kayak gimana aja sih? Kita kan udah zaman era milenial kan ya, globalisasi udah semakin berkembang. Iya. Teknologi juga masih terus berkembang kan. DKV ini justru prospek kerjanya tambah luas banget. Benar. Itu. Satu, sekarang itu kita media promosi juga banyak kan. Di Iya, sosial iya, media itu bahkan perlu banget gitu loh. Dunia kayak gitu. Nah, itu DKV juga cocok banget, bisa jadi desain grafis, terus bisa jadi animator gitu kan. Iya. Banyak banget. Pengiklanan itu kan perlu banget di dunia kayak perusahaan gitu kan. Apalagi Iya, sekarang bener banyak kan banget. startup yang baru muncul gitu. Itu udah bermunculan. Gitu, banyak. Iya, banyak banget loh guys. Jadi kalian kalau masuk DKV itu nggak perlu takut kayak nanti aku kerja apa sih, karena banyak freelance sekarang juga banyak kan, banyak website. Jadi kalian juga nggak harus ke kantor, kalian juga bisa kerja di mana-mana gitu kan. Intinya kita sebagai mahasiswa banyakin portofolio gitulah. Penting Biar orang banget itu tuh. percaya kalau kita itu kamu itu jago di bidang ini gitu. Jadi orang-orang langsung tertarik sama kamu gitu. Mantap. Jadi itu ya guys. Jadi masih banyak banget gitu prospek kerja di DKV. Saya pernah lihat data kok. Data kalau sama prospek kerja di DKV itu luas banget. Apalagi kayak magang MBKM itu. Iya. Magang MBKM yang program magang
itu bahkan sekali masuk gitu ya langsung muncul 2D animasi, desain grafis itu graphic banyak banget. designer, Iya, animator gitu banyak ya. banget teman-teman. Ya banyak banget. Jadi rata-rata setiap perusahaan kan juga pasti butuh desain kan Bener. buat logo atau brandingnya ya itu kerjanya DKV sih. Ya. Oke. Lalu ini nih ada pertanyaan, gimana sih menanggapi masyarakat itu yang belum mengenal DKV gitu, apalagi kayak ya kita maklumin kan orang-orang yang sudah tua atau mungkin orang tua kita sendiri gitu kan kayak nggak tahu apa sih itu DKV, apa sih itu, cara menanggapinya itu gimana? Ini sama kayak kita itu ya, kita menanggapi orang tua sendiri. Iya iya. Gitu. Pas awal masuk itu kan orang tua bingung jurusan DKV emang kayak gimana, mikirnya prospek kerjanya luas apa enggak gitu Iya, kan. iya, iya. Soalnya orang tua itu biasanya kayak menjunjung memprioritaskan anaknya nanti itu prospek kerjanya ke PNS gitu Iya kan. iya. Bahkan belum tahu DKV itu kayak gimana. Nah, aku dulu awalnya cuma jelasin, oh itu Bu, apa kayak pengiklanan lah, branding, saya desain grafis. Terus itu sama-sama kayak aku ngasih contoh pas lihat TV bareng-bareng gitu ya sama keluarga, langsung bilang, ini loh kerja saya nanti gitu. Iya iya boleh. Malah sih. Bang, jadi artis. Iya kayak oh iya jadi artis gitu kan. Oh gitu kayak apa kita kan juga bisa Ya. mungkin bangun studio foto Ya, dan bener. lain-lain kayak gitu. Iya iya. Hanya dimulai dari situlah agak paham gitu. Apalagi saya dari SMA kan udah kerja di freelance video editor. Oh iya iya. Ya saya jelasin, ini loh kayak gini nanti prospek kerjanya gitu. Iya banyak kok teman-teman. Jadi kita juga bisa ya memberikan apa ya kayak buat orang tua kita itu oh ini loh DKV itu kayak begini yang sederhana-sederhana aja lah. Kayak bisa tadi dicontohkan lewat TV tadi kayak oh nanti aku kerjanya kayak gini loh, ngedit atau bikin iklan, bikin lain-lain kayak gitu kan. Oke. Lalu ini nih ada motivasi supaya kuliah di DKV UPN. Pastinya orang tua. Iya. Ya motivasi ke orang tua. Soalnya kalau gimana ya, kan cita-cita orang tua ke anak kan pasti pengen pendidikan yang lebih tinggi gitu kan. Iya. Ya mau gak mau kita harus berusaha gitu loh biar kita bisa membanggakan orang tua gitu. Motivasi yang pertama. Motivasi yang kedua, aku nanti kalau udah gede udah jadi orang mau jadi apa gitu kan. Gitu ya harus bekerja keras lah, bersungguh-sungguh kalau mau kuliah di kafe. Iya, selagi kita tuh masih jadi mahasiswa ya, kayak semangat buat ikut lomba, ikut organisasi dan lain-lain gitu kan. Biar nanti kalau udah lulus itu nggak nyesel kayak ngapain ya dulu aku tuh nggak ikut organisasi atau nggak ikut apa, itu buat motivasi kita kuliah. Oke. Lalu ini ada nih beberapa contoh-contoh karya DKV dari mahasiswa DKV UPN nih. Mau tahu nggak sih? Apa ya? Apa aja ya? Nih, self portrait. Oke. Ya. Wow, ini ada yang tahu ini menggambar siapa? Masa kecil kita dihiburkan sama beliau. Masa nggak tahu Ya, sih? Mr. Bean. Mr. Bean. Lihat ini kayak bener-bener realis banget gitu loh. Kayak ada lekukan-lekukannya, Ya. terus tekstur rambutnya, terus juga gelap terangnya tuh bagus banget. Ini juga dari Insan Anissa. Insan Anissa. Angkatan 20 emang jago banget gambarnya. Tapi kan nggak Indonesia Iya, doang. bukan di- Anak-anak bukan lain aja. juga jago-jago banget Masih banyak. Kalian mungkin bisa cek di Instagramnya Lab Cetar. Biasanya tuh di tag-tagannya banyak kok dari tugas-tugas mahasiswa di KV UPN. Bisa dilihat di situ ya. Yes, gila-gila. Tonton saya juga ya. Oke, ini juga gambarnya bagus banget teman-teman. Kalian bisa cek di Instagramnya ya. Karya-karyanya banyak banget juga. Ini ada lagi ikan cupang. Ini dari cat gouache ya teman-teman. Iya. Jadi di sini kita juga nggak cuma belajar cat air atau cat poster, banyak kok, ada cat gouache, cat akrilik, Iya. banyak banget. Ini gambar ikan cupang. Ya benar. Ini juga dari Insan Anissa juga. Apalagi ini kak? Karyanya dari Shakira Talita. Dari Shakira. Ini juga ikan, ini ikan koi ya. Ya. Oke, ini ikan koi, ini juga dari cat gouache juga. Bisa dilihat ini bagus banget kan, ini dari Shakira Talita. Selanjutnya apa nih kak karyanya? Nah, ini karya dari salah satu matkul ya yang asik banget, gampang banget, yang dimana kita tuh ngerjainnya tuh bisa sambil tidur gitu, nyantai. Tidur, ya di mana aja kita bisa ngerjain di mana aja Iya. gitu ya. Ini dia. Spill. Ini dia karyanya. Ini nggak tahu nih dari siapa ya ini. Gak ada namanya di sini.
Oke, jadi ini waktu itu Nirmana 1 dan ini buat angkatan 20 ini Nirmana pertama kali ya. Kalau boleh tahu apa namanya? Nirmana Grayscale. Grayscale. Jadi ini cuma dari pencampuran gradasi warna putih sampai ke warna hitam. Ya, benar. Bisa dilihat di sini kan kayak ada pola-polanya itu tadi kan. Pola-polanya itu kita bentuk dari warna-warna itu tadi. Ini menjalani asistensi yang sangat-sangat panjang ya teman-teman. Ya. Kalian juga Nirmana pertama kita, jadi kita tuh kayak kaget gitu kan, bikin kayak gini tapi akhirnya terbayar dengan jadi dan alhamdulillah dapat nilai bagus nih. Ya, Nirmana asik dan menyenangkan bukan? Menyenangkan sekali. Lalu ini apa nih selanjutnya? Gambar bentuk lagi, Kak. Gambar bentuk. Ya. Kalau yang ini gambar bentuk 2 ya? Iya, Yang di semester berwarna. semester 2. Semester 2. Ini ada gambar apa ya? Ini gambar apa ya? Meng. Oke, Cimeng. Oke, ini gambar kucing ya. Kucingnya lagi ulang tahun. Ini ada Whiskasnya di sini. Ini juga dari Insan Anissa lagi. Tapi kita juga banyak banget ya teman-teman yang bagus-bagus pastinya. Ini bisa dilihat ini juga warna-warnanya, gradasinya, terus pemilihan warnanya juga bagus banget. Ini kan Detail banget gak sih? iya, ini detail banget, ini pasti nilai auto A. Ini juga apa ya, kelihatan realis banget kan kucingnya ini. Ini kalau kucing ketemu kucing ini dikira kucing gitu kan. Kucing. Ini ada kucing di sini dikira ini kucing gitu ya teman-teman. Jadi ini beberapa karya-karya dari mahasiswa DKV UPN. Kalian bisa lihat di Instagram juga banyak kok. Bisa lihat di Instagramnya @labcetar ya. Iya. Di situ biasanya di tag-tagannya tuh banyak tugas-tugas dari teman-teman. Terus biasanya kalau event DKV itu ada event-event pameran dan lain-lain, kalian bisa datang ke situ. Dan buat tahu info-info dari pamerannya, kalian bisa follow di Instagramnya Himasina Karya. Di situ banyak banget info-info lain tentang pameran-pameran di DKV UPN juga buat kalian yang mau tahu ya teman-teman. Kita ada pameran 1 tahun 2 kali kok, guys. Iya, kadang juga ada pameran lain-lainnya ya, Iya, pameran bener. dari dosen, Iya. webinar dan lain-lain. Keren banget kan di DKV UPN. Oke, ya udah selesai nih ya buat episode 3 kali ini kita bincang-bincang bareng Mas Huda. Dan sampai jumpa lagi di episode selanjutnya. Bye bye. Bye bye, thank you.